Perjuangan Persib Bandung di kompetisi AFC Champions League 2 harus berakhir di babak 16 besar. Meskipun menang dengan skor 1-0, Pangeran Biru tetap tersingkir karena kalah agregat 1-3 atas Ratchaburi. Momentum Persib Bandung untuk membalikan skor harus dijegal oleh banyaknya keputusan wasit yang merugikan. Amarah Bobotoh seketika memuncak hebat hingga membuat suasana pertandingan sempat memanas. Tegakkan kepalamu, terima kasih sudah berjuang membawa harum nama bangsa Indonesia. Perlu diingat skuad Maung Bandung sudah berjuang sekuat tenaga, tapi Dewi Fortuna masih belum berpihak. Entah kenapa setiap kali dipimpin wasit Timur Tengah selalu ada saja halangan. Wasit Majid Mohamed Al-Samrani membuat keputusan-keputusan yang merugikan untuk Persib Bandung. Kali ini Cetak Gol akan mencoba mengulas kejanggalan-kejanggalan wasit di pertandingan leg kedua sebagai berikut. Momentum comeback Persib yang dirusak kepemimpinan wasit. Ada sebuah keanehan yang sebenarnya terjadi di Persib Bandung. Di mata banyak orang, Persib sering kali dilihat sebagai tim kaya, tim superior dengan performa konsisten di dua musim. Bahkan Pangeran Biru berhasil lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Berkat Persib inilah poin Liga Indonesia melesat hebat dan mampu menaikkan level liga kita di Asia. Persib pun menjadi tulang punggung dan harapan satu-satunya yang bisa membawa Liga Indonesia jauh lebih melesat. Bayangkan Super League naik ke posisi 18 dengan memperoleh 26.049 poin. Tapi tahukah kamu ada satu kejutan yang terjadi di Persib Bandung? Kejutan yang tak pernah terbayangkan oleh para bobotoh. Sang Pangeran Biru harus menelan kekalahan 3-0 atas Ratchaburi. Apa yang salah dari Persib? Apakah Bojan Hodak salah meracik taktiknya di sini? Kalau kita analisa, permainan Persib tidak segahar biasanya dan sering kehilangan kendali di lini tengah. Bojan Hodak pun mengakui jika anak asuhnya tampil tidak maksimal sejak babak pertama. Kami tidak memulai laga dengan baik, kata Hodak dikutip dari situs resmi klub. Tetapi Hodak menatap leg kedua dengan rasa optimisme yang menggebu-gebu. Pelatih asal Kroasia ini ingin menuntaskan misi balas dendam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sekali lagi, Dewi Fortuna tidak berpihak untuk pasukan Pangeran Biru. Tensi panas kedua kesebelasan sudah berjalan sejak wasit meniup peluit babak pertama dimulai. Baru berjalan 12 menit, pemain Ratchaburi sudah bermain cukup kasar. Salah seorang pemain mereka mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga mengenai kepala Adam Alis. Anehnya, wasit tidak memberikan kartu kuning. Jangankan kartu kuning, menganggap pelanggaran saja pun tidak. Dari sini nampaknya wasit sudah bermain mata dan ingin menjegal ambisi Persib. Namun gemuruh Stadion GBLA menghidupkan asa Persib lewat gol Andrew Chung di menit 40 pertandingan. Lagi-lagi aura kejanggalan tercium busuk saat Andrew Chung mencetak gol pertama. Wasit di pinggir lapangan sempat mengangkat bendera dan menganggap gol tersebut dalam posisi offside. Beberapa punggawa Persib mempertanyakan keputusan dari sang hakim garis. Untungnya setelah mengecek VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan menganggap Chung lolos dari jebakan offside. Dari sini kita menilai dua kesalahan pengambilan keputusan dari wasit. Menjelang babak pertama berakhir, wasit justru memberikan tambahan waktu hingga 5 menit. Padahal pertandingan tidak terhenti dan berjalan cukup lancar.
Tensi pun semakin memanas dan membuat pertandingan berjalan cukup keras. Momentum Persib untuk mengembalikan keadaan dan mengejar agregat justru harus terjegal. Pangeran Biru kehilangan William Barros Pereira yang langsung diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan. Dalam tayangan ulang, kita harus mengakui jika Barros melakukan pelanggaran keras. Barros terlihat menendang bagian betis dari Kemdi. Tapi anehnya wasit langsung memberikan kartu merah dan tidak mengecek VAR terlebih dulu. Jika kita mengacu dari aturan FIFA, sliding tackle seperti itu masih layak diberikan kartu kuning. Sebelum mengambil keputusan, wasit harus mengecek VAR. Jika kita mengacu wasit di pertandingan ini dipimpin oleh Majid Al-Syamrani, wasit asal Timur Tengah yang sudah terkenal dengan keputusan-keputusan janggalnya. Perjuangan Persib harus berakhir di GBLA. Meskipun menang dengan skor 1-0, Persib Bandung harus pulang tanpa mahkota. Sebuah ungkapan tegas jika Maung Bandung angkat koper dari kompetisi AFC Champions League 2. Persib gagal menuntaskan misi mengejar agregat hingga 4 gol. Memang terdengar sulit untuk mengejar hingga 4 gol. Tetapi jika wasit bisa netral, maka mental pemain Persib tentu tidak down. Tegakkan kepalamu, terima kasih sudah berjuang membawa harum nama bangsa Indonesia. Perlu diingat pasukan Maung Bandung sudah berjuang sekuat tenaga. Bojan Hodak menilai anak asuhnya sudah bermain cukup baik terutama di babak pertama. Meski melawan tim yang bermain lebih bertahan, Persib mampu mengontrol permainan. Di 45 menit pertama, kami bermain cukup bagus. Kami mencetak gol dan punya beberapa peluang lain, kata Hodak. Yang paling disorot pelatih asal Kroasia ini adalah banyaknya keputusan-keputusan janggal wasit. Hodak menyoroti 1 gol Persib yang harus dianulir oleh wasit. Menurutnya, jika pertandingan berjalan normal, peluang Persib untuk melaju ke babak berikutnya masih terbuka. Hodak juga tak menampik jika kegagalan ini merupakan performa buruk di laga leg pertama. Masalah utama bukan di pertandingan ini, tapi di leg pertama. Saat itu kami tidak bermain di level yang seharusnya, tambah Hodak. Hodak juga memuji 30.000 bobotoh yang telah hadir langsung di Gelora Bandung Lautan Api. Menurutnya, hadirnya para penggemar sudah lebih dari cukup memberikan semangat. Dengan tersingkirnya Persib menjadi pelajaran berharga untuk menuju level Asia yang lebih baik. Sejak dulu memang Maung Bandung selalu dihantui kutukan apabila bermain di level Asia. Kegagalan melaju ke perempat final juga mengulang catatan buruk di tahun 1995. Ketika itu Maung Bandung sukses menembus perempat final Asian Club Champions. Di tahun 2015 malah mengulangi kegagalan ketika Persib terhenti oleh Kitche Esi di babak 16 besar. Setelah 1995, Pangeran Biru tak pernah lagi masuk babak 8 besar kompetisi Asia manapun. Hodak pun langsung menginstruksikan anak asuhnya untuk fokus ke kompetisi domestik. Dengan jadwal padat menanti, sang pelatih meminta para penggawa Pangeran Biru untuk tetap fokus. Kami sekarang fokus ke Liga. Jika bisa bermain seperti di babak pertama tadi, saya yakin kami bisa meraih hasil yang bagus, kata Hodak. Peluang Persib untuk juara di Super League masih terbuka cukup lebar. Pasukan Maung Bandung masih dingin di puncak klasemen dengan perolehan 47 poin. Unggul 1 angka dari Borneo FC Samarinda dan unggul 3 angka dari Persija Jakarta. Dapatkan 5 piece kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Amarah bobotoh yang langsung memuncak. Bobotoh pun meluapkan amarah kegagalan Persib yang lolos ke babak 8 besar. Seusai wasit meniup peluit, sejumlah supporter memasuki area lapangan dan menggeruduk pemain. Para supporter yang marah terlihat berlari mengejar pemain hingga wasit. Wasit yang masih berada di lapangan terlihat kocar-kacir dan langsung masuk ke dalam ruang ganti. Bahkan kerusuhan semakin gak terkendali karena sejumlah bobotoh yang juga ikut melemparkan botol. Mereka berupaya masuk ke area ruang ganti pemain. Steward yang dibantu ofisial tim berusaha untuk menahan supporter yang berniat menerobos. Namun beberapa botol air yang dilempar sukses mengenai beberapa tim ofisial.
Dalam video yang beredar, terlihat Hodak juga sampai turun tangan menenangkan. Apa yang menyebabkan supporter bobotoh bisa masuk ke dalam lapangan? Usut punya usut, amarah ini dipicu oleh kekecewaan dan keputusan yang dibuat oleh wasit asal Timur Tengah. Jangan sampai kejadian ini membuat Liga Indonesia kembali tercemar. Sudah cukup dengan kejadian Kanjuruhan yang menelan banyak korban jiwa. Kejadian ini seharusnya bisa membuat seluruh elemen supporter sadar jika mereka sayang tim seharusnya bisa memberikan kritikan langsung ke manajemen ataupun pelatih. Kerusuhan ini juga bisa membuat Persib Bandung terancam sanksi yang berat. Hodak pun terlihat marah besar dan kecewa dengan kelakuan oknum supporter yang sudah terlewat barbar. Hodak menyebut 30.000 kreativitas bobotoh dirusak oleh 100 orang supporter barbar. Kecuali hal ini, 29.900 lainnya fantastis luar biasa dan tidak ada lawan yang berani ke sini. Ini jadi keuntungan besar ketika main di Bandung. Padahal sebagian bobotoh lainnya sudah menyalurkan kreativitas lewat koreografi yang memukau. Sepatu sneakers dari brand Humble Break bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kejanggalan wasit dan kerusuhan pertandingan Persib Bandung versus Ratchaburi. Bagaimana pendapatmu? Akankah Persib Bandung bakal mendapatkan sanksi yang berat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.